Perkenalkan, nama saya Bahriyah, guru di MI Al-Hikmah Desa Hamarung, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahap 3 Prodi Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan NIM 2501730190. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video mengajar Quran Hadis kelas 6 pembahasan surah Ad-Duha berbasis masalah atau PBL. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita dapat belajar bertemu kembali bersama pada mata pelajaran apa? Quran Hadis. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini Ibu meminta kepada Muhammad Harif untuk memimpin doa tersebut. Silakan. Isti'dadan qail doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita telah membaca doa bersama. Semoga dengan pembacaan doa tadi apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan ilmunya bisa diingat sampai akhir hayat. Setelah berdoa, Ibu coba cek keadaan kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Apakah semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir? Hadir. Oke, kalau semuanya hadir, coba ikut absen satu persatu dahulu. Ahmad Hafiz, Hadir. Muhammad Akbar, Muhammad Fikri Haikal, Muhammad Khairul Mubarak, ya, Muhammad Hanif, Muhammad Maulana Al-Badali, Nur Istiqamah. Ya, alhamdulillah semuanya hadir, semoga sehat semuanya, tidak ada yang sakit. Ibu tanya, sudah sarapan atau belum? Sudah. Jangan lupa sarapan supaya apa? Supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, belajar dengan baik, dan otaknya bekerja dengan baik. Anak-anak ibu masih ingat pelajaran sebelumnya? Pelajaran apa itu? Hadis tentang keutamaan memberi. Masih ingat nih hadisnya? Coba ibu mau mendengar, siapa yang masih ingat? 1, 2, 3. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta.
Nah, kita masuk pada pelajaran hari ini. Kira-kira kita akan belajar apa? Kita akan belajar. Ada yang sudah melihat di buku? Kita akan belajar gilirannya surah. Kalau pelajaran sebelumnya kita belajar hadis, hari ini kita belajar surah Ad-Duha. Apa tujuan kita belajar surah Ad-Duha hari ini? Tujuannya yang pertama, anak-anak ibu diharapkan bisa membaca dan menghafal surah Ad-Duha dengan tartil. Apa arti tartil? Dengan baik. Selanjutnya, anak-anak ibu bisa memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Selain itu juga anak-anak ibu diharapkan bisa, yang ketiga diharapkan bisa menerapkan isi kandungan surah Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari, mengaitkan isi kandungan tersebut dengan permasalahan hidup sehari-hari. Dilihat dulu gambarnya. Oke. Ada gambar di sini. Ada gambar anak laki-laki. Ada gambar berapa orang perempuan? Anak perempuan? Empat. Kira-kira ini apa? Oh, ternyata ada narasi di sampingnya. Di lingkungan sekolah, ada seorang anak yatim yang sering merasa sedih karena kesulitan membeli perlengkapan sekolah. Sebagian teman tidak peduli, bahkan ada yang mengejek. Menurut surah Ad-Duha, bagaimana seharusnya kita terhadap teman tersebut? Nah, menurut surah Ad-Duha, bagaimana kita terhadap teman tersebut? Nah, semoga dari sini nanti setelah belajar kita dapat menjawab permasalahan ini. Ada lagi pertanyaan? Mengapa seseorang kadang merasa kesepian dan tidak ada yang peduli? Bagaimana surah ini memberi semangat kepada orang yang sedang bersedih, dan apa yang kita lakukan jika ada teman yang yatim atau pertanyaan-pertanyaan ini kita harap bisa dijawab nanti setelah belajar surah Ad-Duha. Apa itu surah Ad-Duha? Ternyata arti surah Ad-Duha adalah waktu duha. Surah Ad-Duha ini adalah surah ke-93 dalam Mushaf Al-Quran. Nomor surahnya nomor 93. Tergolong kepada surah Makkiyah dan diturunkan setelah surah Al-Fajr. Jadi anak-anak ibu sudah mengerti, insya Allah sudah paham kalau urutan mushaf dalam Al-Quran dengan urutan turunnya ayat, urutan turunnya surah tidak sama. Paham? Oke. Ibu kasih semangatnya dulu. Siap? Siap? Siap. Tepuk semangat. Harus mendengarkan dan menyimak dengan baik. Surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ulang sekali lagi. Ibu bacakan, baru kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wadduha wal laili idza saja. wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka
Duha. Anak-anak tadi masih ingat surah Ad-Duha adalah surah keberapa? Surah ke-93. Arti surah Ad-Duha adalah waktu duha. Iya. Nah, ini adalah isi kandungan surahnya. Namun sebelum memasuki isi kandungan, ibu menceritakan sedikit yang keadaan mengapa surah Ad-Duha diturunkan. Mungkin anak-anak ibu sudah ada yang sudah pernah membaca bagaimana keadaan mengapa surah Ad-Duha diturunkan. Nah, saat Nabi bersedih. Mengapa Nabi bersedih? Karena orang-orang kafir saat itu menyiarkan berita kalau Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Itu kata siapa? Kata orang kafir. Lalu Nabi bersedih karena sekian waktu wahyu tidak diturunkan, atau yang terkenal dengan masa kekosongan wahyu, atau kita sebut dengan fatratul wahyu. Iya. Nah, tadi ayat 1 wadduha, demi waktu duha. Terus walaili idza saja, apabila malam telah sunyi. Mawadda'uka wa ma qala, bahwa Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan Ia tidak benci kepadamu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ini jawaban dari Allah, berita gembira dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dari ayat 1 Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa ini menghibur Nabi Muhammad. Allah menghibur dengan waktu duha. Kenapa pakai waktu duha? Karena waktu duha adalah waktu yang indah. Matahari baru terbit. Suasananya masih sejuk. Orang-orang masih bersemangat. Orang-orang begitu bersemangat pergi bekerja. Anak-anak ibu juga bersemangat pergi ke sekolah. Walaili idza saja, demi waktu malam, dan tidak membenci Nabi. Selanjutnya, wal akhiratu khairun laka minal ula, dan kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia, lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ini janji Allah kepada Rasul bahwa Allah akan memberi karunia yang banyak kepada Nabi. Selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu lalu melimpahkan perlindungan, memberikan perlindungan. Nah, Nabi itu yatim tetapi Allah selalu melindungi. Ayat selanjutnya, wa wajadaka dhallan fahada, bukankah Nabi itu saat itu bingung tetapi Allah memberi petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'adna, dia mendapati engkau miskin atau kekurangan lalu Allah memberi kekayaan atau mencukupkan. Ini mengandung cerita yang bisa kita ambil bahwa Nabi adalah orang yatim tetapi Allah selalu memberi perlindungan. Nabi adalah orang yang bingung tetapi Allah selalu memberi petunjuk. Selanjutnya, Nabi merasa kekurangan lalu Allah memberi kecukupan. Selanjutnya ini ada perintah ayat 9, 10 dan 11. Fa ammal yatima fala taqhar, itu adapun anak yatim maka jangan kita berlaku kasar, jangan menzalimi. Ayat 10, wa ammas sa'ila terhadap orang yang meminta-minta jangan menghardik. Selanjutnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebut, maksudnya sebagai tanda syukur. Ayat terakhir ini memberikan petunjuk untuk kita selalu bersyukur kepada Allah apapun itu nikmatnya. Nah, ini kandungannya tadi. Allah menegaskan bahwa Dia tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kehidupan esok lebih baik daripada kehidupan yang lalu. Jadi Allah memberi karunia yang banyak. Nah, ini berarti kita harus optimis. Kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Ada cerita di sini, ada pengingat Nabi yatim lalu dilindungi, Nabi bingung lalu diberi petunjuk, Nabi kekurangan lalu diberi kecukupan. Ada pesan moralnya dari surah Al-Fatihah tadi, yaitu jangan menzalimi anak yatim, jangan menghardik orang yang meminta, dan nyatakan syukur atas nikmat Allah. Silakan lihat lembar kerja tadi. Ada narasi di situ yang harus anak-anak itu pahami. Silakan coba.
Oke, yang ketiga Muhammad Maulana Al-Badali. Ya, silakan menyajikan hasil diskusinya. Kami dari Silakan. anak yatim yang sering merasa sedih karena kesulitan. Tadi pertanyaan apa? Masalah utama. Oke, apa masalah utama dari narasi tadi? Narasi permasalahan tadi. Apa jawaban kalian? Bagaimana hasil diskusinya? Anak yatim yang sering merasa sedih karena kesulitan. Oke, masalahnya adalah anak yatim yang merasa sedih terus. Menurut penerapan sekolah. Ya, suaranya nak, biar kawan-kawannya mendengar. Ya, sering merasa sedih. Sering merasa sedih. Ayat berapa? Ayat Ayat berapa itu? Bahkan kita bilang mematikan dari Allah. Ayat ke-10. Apa sebabnya soal itu diberikan tidak berdikui ingatkan mengumpulkan berikan uang nyata kita katanya yang akan dilakukan adalah untuk membentuk dengan kesulitan kita harus mengumpulkannya sangat susah. Tulis dengan moral yang paling dari dua apa dengan menggirnya selesai. Kalau kamu tadi mau juga ingin menanggapi, ada yang bisa kami? Tidak ada. Silakan ucapkan salam dan kembali ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa kamu? Kelompok? Oke, sesuai urutan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Ucapkan salam dan perkenalan. Lalu sajikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggota 2 orang. Saya Ahmad Nafi, teman saya Muhammad Akbar. Apa masalah utama yang terjadi dalam cerita di atas? Masalahnya kalau kita sedang bersedih atau merasa sendiri, pasti menemukan keluarnya. Bagaimana perasaan anak yatim tersebut? Pasti ia sangat sedih. Oke. Ayat berapa dalam surah At-Toha yang mengerjakan bahwa Allah tidak meninggalkan hamba-Nya? Ayat 3. Ayat berapa yang memerintahkan kita untuk tidak mengadik anak yatim dan orang miskin? Ayat 9 dan ayat 10. Oke, selanjutnya. Apa sikap yang seharusnya kita tunjukkan terhadap umat seperti dalam cerita? Janganlah mengadik anak yatim tersebut karena ia dijaga erat dengan Allah SWT. Berikan contoh nyata di biar kamu merasa kesulitan pada Allah SWT. Dalam keadaan miskin, ia akan mengubahmu menjadi kaya. Oke, sudah. Kawan-kawan dari kelompok 1 dan 3 ada yang ingin menanggapi? Nah, Ada. Kalau tidak ada, silakan untuk ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya 3 kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dan teman saya bernama Muhammad Zikri Hita. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah kisah. Apa masalah utama yang terjadi dalam cerita di atas? Masalah tentang anak yatim yang sering merasa sedih. Bagaimana perasaan anak yatim tersebut merasa sedih? Ayat berapa? Suatu hari nanti engkau juga akan menjadi anak yatim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, kelompok 2 ada yang menanyakan atau menanggapi? Kembali ke tempat. Muhammad Fikri Haikal yang ditunjuk tolong tugasnya tolong dikumpulkan tugas teman-temannya.
harap anak-anak ibu bisa menyocokkan hafalannya. Boleh dari hari esok. Bagi yang sudah hafal, ibu beri waktu selama 7 hari. Boleh nanti mendatangi ibu ke kantor kalau ada waktu kosong. Misalnya saat ada ibu, silakan datang ke ibu untuk menyocokkan hafalan surat Ad-Duha berapa ayat? 11 ayat. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian paham? Apakah anak-anak ibu bisa memahami? Bisa. Oke. Apakah anak-anak ibu senang hari ini belajar surat Ad-Duha? Senang. Alhamdulillah. Ingat, di sini hikmah dari surat Ad-Duha yaitu menanamkan optimisme bahwa Allah selalu bersama kita, tidak akan meninggalkan kita, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah sebagaimana di ayat 11 tadi, menumbuhkan kepedulian sosial terhadap anak yatim dan orang miskin, dan selanjutnya juga menjadi motivasi untuk kita selalu sabar dan yakin akan pertolongan Allah. Karena hari ini kita belajar surat Ad-Duha, mari kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kita akan selalu menyayangi anak yatim, dan kita berkomitmen untuk selalu menyayangi anak yatim. Salah satunya dengan cara ambil kertas selembar, lalu tulis bahwa kita alhamdulillah sudah belajar surat Ad-Duha. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa